Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Raditya Hedi Nugraha dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023, pas berpikir komputasional. Dengan NPM 230266110. Dan pada malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas dari study case waktu berpikir komputasional. Sebelum kita memasuki materi presentasi saya, izinkan saya untuk membaca dari Term of Reference Studi Test 1 mata kuliah berpikir komputasional. Coba terbelakang, memiliki tujuan, tapi pembelajaran di mana saya mampu menerapkan proses prosedur untuk memecahkan masalah konvensional, mampu membuat algoritma dalam bentuk flowchart, membentuk algoritma dalam pseudocode, dan mampu menerapkan teknik analisis algoritma tentang pemecahan masalah. Dan dalam berbagai fitur pelaksanaan, luaran, dan serta bobot penilaian yang di mana ada rubrik pemecahan kasus. Dan komponen deskripsi masalah, pengenalan pola, representasi data dan abstraksi, flowchart, pseudocode, dan analisis algoritma big code. Berikut editornya dan juga saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya. Oke, berikut tugas yang akan saya kerjakan yaitu phase 8 Classroom Seat Arrangement Optimization. Untuk dari belajar sendiri, in classroom, seating arrangement can impact student participation and group performance. Teachers often assign seats manually without considering learning styles or collaboration needs. Problem statement, design a computational system to arrange classroom seating. To consider, satu, student performance levels, dua, collaboration needs for group work, tiga, social preferences to avoid conflicts, empat, accessibility needs. Dengan tujuan di mana saya harus mendevelop an algorithm that generates optimal seating plans to enhance collaboration, fairness, and learning outcomes. Ya, sebelum saya akan memecah masalah dari studi kasus tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan step by step pilar-pilar dari berpikir komputasional yang di mana ada empat. Yang pertama di komposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma. Yang dimana saya akan menjelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Oke, untuk step satu yaitu di komposisi. Di komposisi adalah step di mana saya harus mengerucutkan masalah-masalah menjadi detail-detail yang detail terkecil yang penting. Dari permasalahan studi kasus tersebut, yang dimana saya harus mengarrange kelas berdasarkan dari kebutuhan kolaborasi, laporan sosial, kebutuhan aktivitas, serta performance mereka, ya saya telah mendapatkan beberapa data. Yaitu saya harus mendapat data masing-masing dalam segi nilai, performance levels, kebutuhan kolaborasi, karakteristik, serta preferensi sosial mahasiswa tersebut, dan kebutuhan aksesibilitas jika ada. Lalu saya mendefinisikan lewat kelas, yang dimana saya mendefinisikan jumlah kursi serta posisi. Lalu saya menentukan aturan optimalisasi, misal bermerata siswa berprestasi dari konflik sosial, serta tempatkan siswa berkebutuhan khusus di lokasi yang lebih aksesibel dibanding lokasi lainnya. Lalu step 2 ada pattern recognition. Apa itu pattern recognition? Pattern recognition adalah step di mana kita mencari pola dari studi kasus tersebut, mencari pola, mencari tren, mencari repetisi. Dan beberapa pola yang saya lihat yaitu ada pola pada sisi akademis, di mana siswa dengan performa tinggi bisa dipasangkan dengan performa rendah, agar mereka bisa saling membantu. Lalu pola pada sisi kolaborasi yang di mana anggota kelas harus berkaitan berdekatan agar berkomunikasi menjadi lebih mudah, agar nantinya saya akan bisa menjadikan kelas tersebut jadi kelas resip, di mana tempat duduk mereka akan saya jadikan cluster, dan di mana mereka akan berkomunikasi lebih mudah, bekerja lebih mudah, dan akan bisa lebih berkolaborasi. Lalu pola menghindari konflik, yang dimana jika ada pasangan siswa yang tidak berduduk bersebelahan, maka saya akan membuat sistem yang harus mengenali pola konflik dan menghindari yang berdekatan dengan pasangan siswa berkonflik tersebut. Lalu ada step 3 yaitu abstraksi, yang dimana abstraksi adalah step dimana yang saya harus fokus untuk mencari impor info-info yang penting dan mengabaikan info-info yang kurang relevan. Detail-detail yang kurang relevan. Beberapa info-info penting yang saya ambil yaitu performance level, group ID, district list, serta accessibility need. Lalu detail-detail yang menurut saya tidak relevan adalah misalnya seragam, sepatu, uang jajan, atau hobi mereka, karena menurut saya itu tidak termasuk dari problem statement dan tujuan dari studi kasus ini. Lalu step terakhir di pillar of computational thinking yaitu algoritma, yang dimana saya harus merancang systematic steps atau langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah pendidikan tersebut. Yang dimana setelah
nge-arrange di step satu itu untuk menginput data siswa, lalu dan layer kursi. Step kedua di mana saya harus menempatkan siswa dengan kebutuhan aksesibilitas dulu, yang dimana mereka menjadi prioritas nomor satu saya. Lalu tempatkan siswa berprestasi tinggi secara tersebar agar rata, agar layout kelasnya itu lebih rata. Dimana tidak cuma hanya satu klaster full mahasiswa yang berprestasi, dan satu klaster di mana mahasiswa-siswa yang kurang berprestasi. Di situ makanya kan akan ada jadi ketimpangan. Maka dari situ saya akan meratakan mereka lebih rata agar mereka sama-sama bisa excel di satu kelas itu. Lalu saya akan mengumpulkan siswa sesuai kebutuhan kolaborasi agar mereka bisa dekat. Lalu saya akan mengecek daftar konflik sosial jika ada. Dan jika ada konflik sosial di daftar tersebut, maka saya akan membuat estimasi di mana mereka harus tukar posisi. Lalu dari situ saya akan bisa menghasilkan rencana akhir. Nah, berikut flowchart yang telah saya buat. Untuk step satu adalah start, layaknya flowchart pada biasanya. Lalu di situ akan ada set of parts yang dikhususkan untuk mengumpul informasi. Gather student performance data, gather social preference, gather collaboration needs, gather accessibility needs. Setelah di flowchart step rangkaian di flowchart itu telah terjalani, di situ akan ada bracket decision making, di mana validate data completeness. Jika data tersebut belum komplit, maka saya akan menjalankan proses lagi di data tersebut, yaitu request missing information. Yang dimana kan nggak komplit nih, jadi saya harus merequest lagi nih, mana data yang missing. Lalu di situ saya akan di, lalu di situ flowchartnya akan mengulang sistemasi gatheringnya itu dari awal step awal lagi, dari student pertanyaan dan akan menjalani proses ke decision making, dan jika data sudah komplit maka lanjut ke step of data analyzing and also performance levels, validation needs, social preference, accessibility needs, lalu initial seeding plan. Lalu di situ akan ada bracket decision making lagi. Apakah ada konflik? Jika ada konflik, maka akan ada proses di mana saya akan meresolve konflik tersebut. Setelah di-resolve, akan balik ke step generate initial seeding plan. Karena balik lagi kan ke konflik tadi itu, apakah ada satu cluster seat yang di mana ada siswa yang pernah konflik. Nah, kalau misalnya ada, ya akan di-arrange lagi kan, akan di-resolve lagi, akan nge-generate initial seating plan yang baru. Lalu akan di-position meeting lagi, terus nanti konflik apakah ada, jika udah tidak ada, maka lanjut ke step berikutnya, yaitu mempresentasikan seating plan ke guru. Lalu akan di lagi, apakah gurunya itu approve dengan seating plan tersebut. Jika tidak approve, dan jika tidak approve karena ada suatu dua hal, maka sistem akan saya tunjukkan lagi ke proses request adjustment, yaitu akan saya otak-atik dikit, dan mulai ke step analysis pertama lagi. Mana nih yang saya harus otak-atik? Apakah itu performance cycles, apakah itu collaboration needs, apakah itu social preference, apakah itu accessibility needs. Saya akan analysis ulang lagi, maka akan membuat initial fitting plan lagi, dan akan menjalani decision making yang sama, yaitu di konflik. Apakah di situ ada konflik lagi, maka itu akan diulang lagi dengan resolve, lalu akan generate initial fitting plan baru, dan baru sampai jika tidak ada lagi, akan lanjut ke proses ngepresentasikan lagi sampai gurunya setuju, lalu proses tersebut berhenti dan kita sudah mendapatkan sharing plan yang kita harapkan sesuai dengan kriteria. Nah, di sini ada video code yang telah saya rancang. Di sini saya ngambil beberapa data mahasiswa, ada empat siswa, itu Andi, Budi, Cici, Dina, dengan karakteristik masing-masing. Dengan Andi sendiri memiliki performance yang sangat tinggi dengan social preference yang sangat bagus dan collaboration di grup aku dengan akses, dan dia tidak punya sama sekali aksesibilitas. Lalu ada Budi yang performanya rendah, sosialnya biasa saja, collaboration dari grup satu, dan tetap memiliki aksesibilitas yaitu kursi roda. Yang Cici performance yang biasa saja, sosial yang bagus, kolaborasi di grup dua, dan tidak punya aksesibilitas, serta yang terakhir Gina memiliki performance yang tinggi, sosial yang biasa saja, dan kolaborasi di grup dua dengan tidak mempunyai aksesibilitas. Di sini adalah step satu yang dimana si dopat ini yang saya rancang itu mengumpulkan data-data siswa terlebih dahulu sebelum melanjutkan step kedua. Yang dimana step kedua itu adalah konvalidasian data-data siswa.
Nah, di sini setlist print data itu lengkap, harap lengkap data siswa, else print data lengkap, lanjut ke analisis jika data itu lengkap, maka lengkapi data siswa. Nah, balik lagi ke filter yang tadi nih. Data siswa akan dikulik-kulik lagi. Dan baru kalau data udah lengkap, lanjut ke analisis, yaitu step 3. Step 3 itu ada analisis kebutuhan siswa. Dari segi performa, dari segi kolaborasi, sosial, serta accessibility. Nah, di sini step di mana full analisis. Lalu gitu step 4-nya jika analisisnya udah teranalisa semua nih kebutuhan siswanya itu, maka udah bisa mulai untuk generate setting plan tersebut. Nah, di sini tuh generate setting plan yang berdasarkan klasifikasi tadi. Kalau misalnya ada konflik atau apa, ini masih proses setting plan, ini proses setting plan lah. Nah, setelah setting plan dapat, balik lagi ke yang tadi dibahas di flowchart. Apakah ada konflik di setting plan tersebut? Nah, di sini kodenya udah main nih. Kalau misalnya ada, maka lanjut. Nah, kalau misalnya ada, maka diulang lagi, nge-generate setting panel lagi, nge-generate setting panel baru. Lalu kalau misalnya ada konflik, baru lanjut ke step 6, yaitu resolusi konflik. Kalau misalnya ada konflik nih, kita harus resolusi dulu kan. Gimana cara nggak ada konflik dalam setting plan ini? Ya, kita harus nge-generate setting plan yang baru, yaitu dengan misalkan sesuai yang memiliki konflik, cluster kita yang baru. Kalau misalnya konfliknya udah resolve, lalu lanjut ke step akhir, yaitu validasi dan hasil final. Yang dimana di sini itu adalah step yang kita mendapatkan setting plan yang benar-benar kita mau dan setting plan yang benar-benar optimal sesuai dengan tujuan study case tadi. Nah, lalu setelah flowchart tadi udah saya buat dan sudah saya udah rancang, kita bisa menganalisis algoritma tersebut berdasarkan complexity. Nah, dari validasi data, analisis data, generasi setting plan-nya, basic konflik, resolusi konflik, validasi biru, dan yang telah saya dapatkan, total time complexity equals O dalam kurung N, yang dimana semua fungsi linear terhadap jumlah siswa. Lalu ada algoritma analisis yang dimana space complexity itu kompleksitas memori. Dalam students O dalam kurung N, significant plan, human konflik, terus hasil yang saya dapatkan itu terus space complexity equals O dalam kurung N. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan algoritma yang telah saya buat, yang saya analisis juga dari membuat algoritma flowchart sama pseudo tadi. Untuk kelebihannya sendiri, algoritma tadi itu sederhana dan cepat, dan cukup linear dengan hasil O dalam kurung N. Ini bisa langsung dipakai untuk ukuran kelas besar dalam range 50 sampai 100 siswa tanpa masalah performa. Jadi algoritma tersebut itu fleksibel juga, bisa ditambah aturan baru, misalnya performa balancing, memiliki keterbatasan seperti konflik jika hanya berdasarkan sesuai atribut dan belum kompleks. Kalau optimasi performa itu high to low mix belum ada di kode, jadi masih bisa dikembangkan lagi. Terus ada resolusi konflik yang masih dummy, yang harus dipisahkan ke grup baru. Jadi konflik resolusinya tuh menurut saya masih belum optimal dan masih bisa dikembangkan. Tapi level of understanding-nya saya itu masih belum nyampe sana lah, masih belum belajar lagi. Gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan, algoritma yang telah saya buat untuk analisis foto sendiri itu efisien, analisis memorinya itu hemat, nggak makan banyak memori lah. Nah, tapi masih bisa dikembangkan lebih lanjut kayak graph algorithm atau heuristic optimization kalau butuh real case. Kasus yang benar-benar real real life lah, yang benar-benar kira-kira ini kasus yang bakal kejadian, kasus yang akan dihadapin gitu. Nah, itu berikut dari hasil presentasi saya. Nah, di sini saya akan showcase codingan yang telah saya buat di Google Colab. Nah, ini berikut data yang tadi sudah saya jelaskan di PPT. Nah, di sini bisa saya run sekarang. Nah, lalu tinggal, nah ini kan codingannya di sini. Ini hasil dari codingannya. Ini analisisnya, segala macam ini analisis siswa. Konfliknya terdeteksi di sini. Ada guru konflik segala macam. Ini terus mencoba resolusi konflik. Dan akhirnya dapat rencana untuk penduduk. Nah, tinggal hasil akhir dari yes or no dari guru. Apakah guru setuju dari settingan tersebut? Tinggal ditulis iya terus ada. Jadi sekian dari presentasi saya hari ini. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.